Oke, hello guys. Kembali lagi di analysis untuk minggu depan karena ini minggu dan biasanya saya buat Senin, but then I have the time, so why not? So, alright. Sesuai dengan last week punya video analysis yang diposting di YouTube, okay, we caught some movement di sini, okay. Very small movement, nggak banyak pergerakan as expected karena ini kita minggu ini ya candlenya, right? Ini adalah correction, jadi buy sell, ada profit di buy, sell juga ada buy, tapi karena nature-nya saya bukan scalpers dan dua posisi di minggu-minggu terakhir hit SL di entry, jadi nggak ada profit, gak ada loss, ada profit pun hanya sekitar beberapa puluh dolar untuk karena kan kita misalnya buy di 1650 7 poin sekian 15656 poin 80 sekian kita taruh di 1657, so ya cuma untuk kayak 30 cents. Alright, so what's next for gold untuk next week? Okay, ini majornya kita kembali lagi seperti biasa saya bahas super cycle-nya. Alright, this is the super cycle for gold. Super cycle untuk gold secara major, super cycle kita ini adalah di proses wave 4, sangat tricky karena ini correction trade, right? 4-nya bisa sudah berakhir atau belum berakhir, banyak teori lah di luar sana, tapi saya nggak usah bahas teori di luar sana, saya bahas what do I see and how I'm going to trade it. Right, wave 4 ada dua teori yang akan saya bahas malam ini, ada dua possibility, tapi ini adalah primary-nya. This is the primary. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 1 and 2. Kalau kita lihat di time frame 2 jam atau time frame kecil, you can see the ABC, Anda bisa lihat ABC-nya, and this is 1, 2. Okay, and kita juga ada setelah 1, 2 ini, kita juga ada 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 membentuk one of three atau one of three benar. Okay, 1, 2, 1 of 3, and we have 2 of 3, jadi formasi 1, 2, 1, 2. And minggu depan saya ekspektasi ada 3 of 3, 4 of 3, and 5th of the third atau wave 3. Okay, dan kita lihat 4 dan 5. Nah, bagus ya untuk cycle ini, 2 kan harus ABC, dan kita bisa clearly see this ABC form A, B, C. Right? The only way, satu-satunya cara untuk cycle ini invalidasi, alright, adalah nanti saya jelaskan di cycle bull. Tapi apakah ada nggak alternate lain selain yang saya gambar ini, saya analisa ini, tetapi tidak merubah struktur dari bear itu sendiri? Ada. Strukturnya adalah begini. Jadi duanya ini belum jadi, right? Di sini kita punya A, we have A, and penurunan kemarin we have B. Tapi ini unlikely ya. Kenapa unlikely? Saya bilang ini gue nggak lihat ABC. This some kind of impulse di time frame kecil. You can see this looks like proses yang impulsif walaupun kayak terselubung gitu loh. Ini kalau misalnya anda zoom in ke 1 minute time frame, mana dia oke, 1 minute time frame, Anda bisa lihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, alright, dan 3 ke 5, 4 ke 5 nya juga impulse, right, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ini juga bisa ABC, right? A, B, C, which is A, mungkin ada B, and then we have flash down to C. Tapi too complicated, right? I mean zigzag. So ini alternate-nya untuk bisa kayak apa alternate bear yang lain, tapi tanpa meninvalidasi struktur bear secara menyeluruh. Ini A, B, and we might see one more high untuk A,
one more high, maybe di 1690. Okay, 1690 or as high as 1709. Ini 2. Okay, nah syaratnya apa? Jadi kan kita nggak bisa bilang dong, oh ada A ada B terus kayak ini analisa apa sih? Kok bilang ada A ada B terus nanti yang benar baru kita klaim. Saya nggak pernah buat analisa gitu. Nah, how to play this, right? Nah, sebelum saya jelasin how to bermain antara kayak bear yang satu atau bear yang kedua, Winnie the Pooh atau Marsha and the Bear, kita lihat potensi bull. Nah, di potensi bull anggapan secara super cycle ini sudah kelar gitu. Di sini sudah kelar kemarin. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah wave 3 dan ini wave 4 udah kelar. Oke, seperti video yang kemarin saya bilang. Then we have 1, 2. Alright, we have 1, 2. And pretty straightforward, cukup simple untuk bull yang ini karena ini masih projection, masih murni projection karena data yang kita punya untuk cycle bull cuma ini gitu loh. 1, 2, alright, 1, 2, dan kita ada 1, kemudian ada 2. Ada bilang kayak 1 itu kan harusnya impulse, 1, 2, 3, 4, 5 ini kok ABC. Nah, kalau misalnya kita zoom in ada nggak possibility bulls? Okay, this is the wave 1, and you can see this is 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, nggak invalidasi, nggak invalid, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Ini di wave 4-nya, wave 4 ke 5 ada 1, 2, 3, 4, 5. Wave 3 ke 4 ABC. Alright, so this could be 1 of 3 dan 2 of 3. And pretty simple yang bull karena kita belum punya banyak data. Kalau ini bull awakens artinya kebangkitan dari banteng, kebangkitan dari bullish movement. So mungkin minggu-minggu ke depan sampai bulan-bulan ke depan kita akan lihat 1, 2, 1, 2 dan straight forward. Karena wave 3 itu sifatnya nggak boleh diagonal. Jadi biasanya kayak panjang, candle impulse yang kuat. Ini akan terjadi di wave 3 of 3 dan wave dari 4 of 3 ke wave 5th of the 3rd atau wave 3. Jadi kita akan lihat strong impulse di sini. And nggak perlu, ini kalau bull awakens bagusnya, good newsnya adalah nggak usah buru-buru trading ya, karena kalau bull awakens we have long way to go. Sky's the limit, right, for the bulls, right? 2070, 2200, 2300, sky's the limit, right? So how to play this, alright? How to play this? Go back to the bear. Di hari Senin, I don't trade Mondays, seperti yang teman-teman sudah tahu. Saya nggak trade hari Senin. Jadi hari Senin saya akan perhatikan candlenya. Kita akan perhatikan kalau ini B-nya belum kelar, artinya ini adalah A, right? Ini adalah A. This is A. This is A, and this is B. Kita hitung misalnya B-nya ini ABC-nya. Check it. Okay, it's on 1.618. So masuk juga kan ABC. Ini salah satu primary juga ya. Jadi primary bear saya ada 2, bear yang satu Winnie the Pooh dan Marsha and the Bear. Right, jadi kalau ini adalah ABC, seperti ini adalah B. Let's do this. A, B, C sama dengan B. Lengkap ya, kita buat huruf besar. Begini loh. Nah, ABC equal to B. ABC or impulse equal to A. So we expect another ABC jatuhnya di sini atau di sini. Kapan kita hitung, gak usah tebak-tebakan, nanti waktu kita sudah lihat ada A dan B. Misalnya kita sudah ada lihat misalnya A. Kita sudah ada A di sini. Okay. And kita ada lihat some corrections more than, lebih besar dari 23,6% Fibonacci, dan kita bisa suspect ini adalah A, dan kita akan tarik dan kita bisa ukur C-nya di mana dengan Fibonacci retracement. Kita akan tarik, kita akan hitung, dan kita bisa pilih lebih jelas
stay-nya setidaknya akan di sini atau di sini gitu loh. Oke. Jadi straightforward hari Senin saya akan lebih perhatikan apakah kita ada lihat rebound, some rebound berarti ini ABC ada one more high, the case is di daerah ini untuk membentuk dua kan. Tapi lebih gampang lagi kalau kita lihat lower low. Oke, lower low dari ini itu yang saya harapin di hari Senin karena akan membuat hidup lebih gampang untuk Selasa sampai Jumat minggu depan. Kalau kita lihat lower low di sini, alright, even we don't trade this, we know what to do on Tuesday. Kita tahu Selasa mau ngapain gitu. Artinya apa? Marsa and the bear no more. Alright. Ini juga no more gitu loh. Ini juga no more. Possibility-nya kecil karena this bear is in play. Paham ya? Tapi kalau kita lihat rebound, hari Tuesday kita ngapain? Ya, saya akan mencari buy setup menggunakan peta ini, menggunakan peta yang bull untuk cari entry-nya. Caranya gimana cari entry hari ini setelah 1-2 perlu 1 of 3 kan, 5 waves lalu ABC gitu loh. Alright, perlu 1 of 3 perlu ada 5 wave lagi, retrace, baru naik kan perlu 5 wave juga gitu loh. Wave 2, 2 of 3 ke 3 of 3 itu perlu 5 wave gitu loh. Jadi kita masih ada banyak kesempatan untuk catch the wave. Tapi targetnya nggak langsung ini. Targetnya saya akan konservatif menggunakan ini, antara ini dan ini gitu loh. Mungkin konservatif paling 1690 lah. Jadi karena kenapa? Ada kalanya kita perlu hold di impulse ya, kita hold waktu market impulse. Tapi ini di salah satu cycle seperti cycle yang bear, ini adalah corrective pattern, korektif gitu. Ini lagi korektif dari di wave 2 antara ABC udah kelar atau ABC belum kelar. Walaupun kita bisa bilang kayak let's see on Mark 1 Winnie the Pooh, right? Maksudnya kayak di cycle bear yang pertama, kalau kita zoom in 15 minutes maybe. Yeah, 15 minutes, let's see. Alright, we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, or 3, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Tapi ini benar-benar zigzag. Ini bisa dikatakan seperti apa ya? Kalau di dalam LBF punya teori kayak this looks very corrective karena I don't see any tadi itu hitungannya maksa gitu. Masih you want to see 5 waves diagonal. Kalau Anda search diagonal ini memenuhi aspek diagonal 1, 2, 3, 4, 5 very zigzags, and then ABC 1, 2 and then flash down to 3 karena wave 3 itu nggak boleh diagonal dan dia flash down. Okay, masih make sense, but saya lebih prefer ini adalah A dan ini adalah B. Okay, BF A, B, very zigzag punya B, ABC, or ABC, and then membentuk B yang tadi awal saya gambar, and we will see some upside movement untuk complete 2. Alright, complete 2 as high as saya ekspektasi sih di sini. Alright, ekspektasi di sini karena kalau misalnya wave 5-nya akan panjang, dia tidak boleh overlap wave 1 untuk menjadikan ini diagonal. Alright. Tapi ya market maker punya kendali. We only trade what we see, right? So expect a slow movement minggu depan, mungkin 1-2 minggu ke depan di bulan Oktober. Kita trade pretty well, right? Banyak posisi-posisi yang hit target and hit impulse hold until target, and maybe di awal November ini akan lebih slow down. Tapi nggak apa-apa, kita akan play the scenario whatever market wants us to play. Tapi inilah outlook yang saya lihat. We have 2 scenario for bear. One is not a direct flash down, gonna make life easier. If we see lower low and we know what to do, we can catch this movement and another flash down sampai area 1546, dan ini
sinkron dengan kita punya plan secara super cycle. Kalau Anda hitung ini A, kita hitung A-nya. Oke, ini A, kita hitung projection wave C 4 super cycle jatuh di mana. Ini kalau kita hitung Fibonacci retracement itu di 1.272 1568. And wave 5 itu masuk di area ini gitu loh. Masuk di area ini, masih masuk di area ini, di zone yang ini. So this is pretty strong thesis. But itu kan thesis projections, right? Market kasih kita data apa ya, kita harus bisa adaptasi dan overcome. So bear plan, flash down, kita bisa incar di sini, to ride another wave down 3, 4, 5, or we have another ABC, one more high. Kita bisa gunakan cycle yang bull, alright, cycle yang bull. Tadi saya udah bilang di tag 1-2 nya untuk entry, tapi targetnya bukan di 3 of 3 yang ini. Ya, biarpun kita kalau bull pengennya setinggi mungkin dong, tapi karena kita selalu konservatif, saya akan di sini saya akan wait and see. Ada retracement yang cukup impulse atau enggak impulsive move downside untuk mulai wave baru, atau impulsive move upside. Right, jadi saya pilih untuk take it slow. Oke, bukan scalping sih, tapi ini sekali move juga 100 sampai 150 pips. Jadi maksud saya mungkin nggak banyak movement sekali ngambil trade. Kayak biasanya 250 sampai 300 pips, mungkin kayak 100, mungkin 150. It's just, lebih bagus seperti itu daripada stuck gitu loh. Alright. And yang terakhir adalah gimana pun dua cycle ini kalau ditanya saya lebih condong kemana, biarpun kita lihat primary saya bear, kalau kita condong kemana, listen to this. Ini setelah selesai, alright, we're gonna have bull awakens. Ini possible bull awakens, alright. Beda cerita kalau kita masih di awal wave 4. Waktu Anda kalau misalnya lihat video-video saya, lihat analisa saya sebelumnya atau di trading view, saya sangat bearish ketika kita masih ada di 1-2 atau malah di sini saya sangat bearish, saya sangat firm that market will push down. But di sini beda. Di sini kita udah ada wave 5. Ini adalah wave 5. Alright, kita di wave 5-nya wave 5. Understand? We are on the 5 waves of the bigger 5 waves. So wave 5, we are on the wave 5 or bigger wave 5. Di wave 5-nya wave 5, right? Anything can happen. Dan kita juga di sini juga nggak ada lower low, oke? Dan ini bisa jadi ABC, bisa market maker can do anything. Makanya minggu lalu market sangat tricky, dan it's a some kinds good job for you guys yang can made it out without floating position, nggak ada posisi floating dan nggak ada loss sama sekali karena Anda sudah profit bulan ini. Really good job. So ini 1-2, kita gunakan yang bull untuk entry, targetnya yang di bear yang satu lagi di C, another flash down. You know what to do. This is the map for you. Alright, kira-kira gitu aja untuk plan minggu depan. Semoga bermanfaat. Untuk daily updates mungkin bisa follow Instagram AllAlexLex. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.